Sendiri itu bukan salah, cuman kadang persepsi orang itu ngerasa kalau sendiri itu adalah suatu kesalahan. Sebenarnya hidup di kehidupan dewasa ini pasti banyak hal yang mengharuskan kita tuh dituntut untuk mandiri sendiri, dan semua keadaan tuh terlihat seperti sunyi. Emang gak enak banget sih kalau misalnya kita menghadapi semuanya seorang diri. Karena gimana pun, yang namanya manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Membutuhkan tempat yang dimana itu bisa jadi tempat untuk dia cerita, tempat untuk dia bersandar sebentar, di tengah hiruk-pikuknya dunia. Dan juga, kalau kamu menganggap sendiri itu gak enak banget, sebenarnya iya. Emangnya ada ya yang menganggap kalau sendiri itu enak? Enggak, sendiri tuh kebanyakan tuh gak enak kok. Cuman emang tergantung aja. Kadang ada orang yang ngerasa udah terbiasa sendiri, jadi fine-fine aja. Ada yang dimana ya walaupun seterbiasa apapun, ya namanya sendiri pasti melelahkan juga dan rasanya gak enak. Dan kalau misalnya kamu lagi ngerasa sendiri, tahu nggak alasan aku kenapa aku tuh seneng banget kalau misal aku bawain podcast, terus bisa jadi teman buat kamu. Karena buat aku, dengan aku bikin podcast, itu bisa mengobati kesendirian kamu ya, walaupun aku tahu yang kamu butuhkan yaitu kehadiran kan secara fisik, entah siapapun orang itu. Tapi ketika kamu gak memiliki itu, semoga dengan hadirnya podcast ini bisa menjadi teman buat kamu ya. Gak ada yang salah kok dari sendiri. Mungkin emang setiap orang pasti akan ada masa yang dimana yang dahulunya ramai, sekarang kembali sendiri. Ya enak gak enak, mau gak mau, kamu juga pasti harus menerimanya dengan baik kan? Dan harus menjalani semuanya dengan baik. Halo, hai semuanya. Udah berganti bulan, gak kerasa juga semua tuh udah dilalui dengan baik. Ya walaupun aku gak tahu nih kabar kamu hari ini gimana. Kamu sehat gak? Atau malah lagi kurang enak badan? Lagi banyak kerjaan? Atau justru lagi punya waktu buat istirahat? Aku tuh selalu penasaran kalau ada yang lagi dengerin podcast kayak gini. Biasa itu sambil ngapain sih? Ada yang sambil rebahan, ada yang sambil kerja, ada juga yang mungkin lagi di jalan naik motor atau mobil, terus butuh temen biar perjalanan gak terlalu sepi. Kalau kamu lagi sambil apa nih? Kalau boleh jujur, aku tuh suka banget tahu ngebayangin pendengar podcast ini tuh kayak lagi duduk bareng aku. Yah, kita duduk di sebuah tempat yang tenang banget. Entah itu di kedai kopi kecil, sambil cerita tentang apa aja, rasanya kayak gak ada jarak gitu. Kayak ngobrol aja gitu, sederhana tapi hangat. Ya aku tahu, kadang kalau ditanya kabar, kita suka banget ya jawabnya tuh baik-baik aja. Padahal di dalam hati mungkin lagi banyak yang dipikirin. Entah soal pekerjaan, hubungan, keluarga, atau bahkan soal diri sendiri yang kadang gak ngerti lagi harus gimana. Kalau hari ini kamu lagi capek, aku pengen bilang, gak apa-apa kok. Ya, serius, gak apa-apa. Capek itu manusiawi, dan kamu gak perlu selalu terlihat kuat. Kadang istirahat bentar juga penting. Tarik nafas, buang pelan-pelan, kasih waktu buat diri kamu sendiri. Tapi, kalau hari ini kamu lagi bahagia, aku juga ikut senang banget. Bahagia itu kan sederhana. Bisa jadi karena hal kecil, bisa karena makanan kesukaan, bisa karena dengar kabar baik, bisa juga cuma karena matahari terbitnya indah banget pagi ini. Semoga kebahagiaan itu terus ada di hidup kamu ya, sekecil apapun itu bentuknya. Aku pengen podcast ini jadi ruang yang aman buat kita. Tempat dimana kamu gak harus pura-pura kuat, gak harus selalu ceria. Di sini kita bisa ngobrol apa adanya.
Kadang tentang cinta, kadang tentang hidup yang ribet, kadang juga tentang hal-hal kecil yang ternyata bikin hati hangat. Jadi, sebelum aku mulai obrolan utama hari ini, coba deh tarik nafas sebentar, hembuskan pelan-pelan, rasain bahwa kamu masih ada di sini. Kamu masih bertahan sampai hari ini, dan itu udah hebat banget. Oke. Kalau kamu udah siap, aku mau mulai cerita hari ini. Anggap aja tuh kita lagi duduk bareng ya, ngobrol dan saling nemenin. Karena di podcast ini, aku nggak cuma pengen ngomong, aku pengen kamu juga merasa ditemenin. Aku mau mulai dengan satu kalimat, sendiri itu bukan salah. Kadang kita yang bikin diri sendiri percaya kalau kesendirian itu tuh memalukan. Padahal gak ada aturan yang bilang kalau kamu tuh harus selalu ditemani oleh orang lain. Kamu boleh kok menikmati waktumu sendiri. Kita sering kebawa suasana dari luar. Lihat orang lain posting foto bareng pasangan, teman-teman, atau keluarga. Terus kita mikir, kenapa aku gak kayak mereka ya? Dan pikiran itu tuh bikin kita ngerasa bersalah atas kesendirian kita. Tapi tenang kok, aku mau bilang, kamu gak salah. Kita semua punya jalan masing-masing. Aku tahu, ada malam-malam dimana kamu pengen banget ada orang buat dengerin cerita kamu. Ada momen dimana kamu pengen dipeluk, tanpa harus bilang apa-apa. Ada hari-hari yang berat, dimana kamu ngerasa gak cukup kuat sendirian. Itu manusiawi kok dan itu wajar. Tapi coba deh pikir kayak gini. Kalau kamu bisa berdiri sendiri sampai hari ini, itu artinya apa? Artinya kamu kuat, kamu hebat, meski kadang kamu gak nyadar akan hal itu. Aku, kamu, kita semua pernah merasa hampa. Tapi hampa itu bukan berarti salah. Itu cuma bagian dari perjalanan hidup. Dan kita boleh menerima itu. Kamu gak sendirian kok. Meskipun fisiknya lagi sendiri, selalu ada orang-orang yang peduli, meski mungkin gak selalu nunjukin. Dan ada aku di sini nemenin kamu lewat suara ini. Kadang yang kita butuhin itu cuma itu, merasa ditemani. Aku pun sering gitu kok, sering ngerasa kosong, sering ngerasa sepi, sering ngerasa sendirian. Tapi semakin lama aku belajar kalau sepi itu bukan musuh, sepi itu guru. Dia ngajarin kita tentang diri sendiri. Ngajarin kita untuk kuat berdiri. Kamu sadar gak? Kalau banyak hal besar tuh lahir dari kesendirian. Berarti kamu gak nyadar ya? Orang nulis buku sendirian, orang bikin lagu, liriknya lahir dari momen-momen sepi. Orang bikin karya seni, seringkali dari ruang heningnya sendiri. Jadi, kenapa kita harus takut sama sendiri? Ya, mungkin karena emang kita terbiasa ngelihat dunia yang ramai ya. Dunia yang kayaknya tuh gak ngasih ruang buat sepi. Padahal tanpa sepi, kita gak bisa benar-benar ngerti arti kebersamaan. Tanpa sendiri, kita gak bisa benar-benar ngerti arti ditemani. Jadi, jangan anggap sendiri itu salah. Ya, aku tahu. Kadang kamu pengen banget ada orang yang bilang, "Hey, kamu gak sendiri, aku ada di sini." Tapi, coba deh sekarang, kamu bisikin ke diri kamu sendiri, aku ada di sini untuk aku. Sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Karena kalau kamu bisa menerima diri kamu saat sendiri, nanti kamu juga bisa lebih menghargai orang lain saat datang. Kita nggak bisa terus-terusan nyalahin diri sendiri hanya karena kita nggak sama kayak orang lain. Kita punya waktu masing-masing. Kita punya jalan masing-masing. Kamu nggak salah kalau sekarang masih sendiri. Kamu gak salah kalau sekarang lagi jauh dari keramaian. Itu proses. Aku pun pernah kok merasa bersalah. Bersalah karena gak bisa punya banyak teman. Bersalah karena gak punya pasangan. Bersalah karena gak bisa jadi bagian dari keramaian. Tapi tahu gak? Semua tuh aku lewati dengan baik. Dan makin kesini aku sadar. Kenapa aku harus salahin diri sendiri atas pilihan atau keadaan yang memang belum waktunya untuk berubah. Aku belajar, kalau aku bisa baik-baik aja dengan diriku sendiri, maka aku gak butuh validasi dari orang lain, dan itu rasanya jauh lebih tenang. Jadi, aku mau bilang ke kamu juga,
Pelan-pelan berdamailah sama dirimu. Sendiri itu bukan akhir, sendiri itu jeda. Kita sering diajarin kalau hidup itu tentang kebersamaan. Dan iya, aku setuju. Kamu setuju nggak? Karena kebersamaan itu indah. Tapi bukan berarti kesendirian itu buruk. Kadang kita butuh seimbang. Kayak siang dan malam. Ada waktunya terang, ada waktunya gelap. Ya sama kayak hidup kita. Ada waktunya ramai, ada waktunya sepi. Jadi kalau sekarang kamu lagi ada di fase sendiri, nikmati ya. Jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Jangan buru-buru bilang kalau kamu itu kurang. Kamu cukup. Ya, kamu cukup. Aku tahu, kadang kata cukup itu terasa berat. Seolah-olah kita nggak pernah merasa cukup untuk diri kita sendiri. Tapi percayalah, kamu nggak perlu jadi orang lain buat merasa berharga. Kamu tuh berharga, bahkan di kesendirian kamu. Kamu penting, bahkan tanpa ada orang lain di sisimu. Dan aku harap kamu percayakan hal itu. Karena kalau kamu bisa lihat diri kamu, seperti aku ngeliat kamu sekarang, kamu bakal sadar betapa hebatnya kamu. Kamu udah sejauh ini, meskipun sering sendirian, dan itu nggak gampang. Jadi, hari ini, berhenti bilang kalau sendiri itu salah ya. Karena bukan sendiri itu bagian dari prosesmu. Proses jadi lebih kuat, proses jadi lebih dewasa, proses jadi lebih menghargai. Dan aku tahu, ya meskipun berat, kamu bisa kok. Kamu bisa jalanin ini. Kamu bisa bertahan. Kamu bisa tetap ada sampai detik ini. Dan aku bangga sama kamu. Aku bangga kau masih di sini. Masih dengerin aku. Itu tandanya kau masih mau mencoba meski lelah. Dan itu bukti kamu gak salah. Kamu cuma lagi belajar. Belajar tentang hidup. Belajar tentang diri kamu sendiri. Belajar tentang arti bersama dan sendiri. Jadi tenang ya. Kamu gak salah. Karena sendiri itu bukan salah. Kadang aku mikir, kita terlalu sering dikejar pertanyaan dari orang lain. Iya nggak? Contohnya kayak gini, aku nggak tahu ya, apakah ini yang dirasakan kalian semua atau enggak, tapi aku ngerasa feeling aku mungkin ya ini banyak dirasakan ya. Pertanyaan yang selalu jadi tanyakan oleh orang lain, kapan punya pasangan? Kok sendirian aja? Nggak takut kesepian? Itu aku rasa kayak pertanyaan-pertanyaan yang selalu diucapin orang lain. Dan kamu ngerasa kayak, yaudah, kamu nge-freeze gak bisa jawab. Pertanyaan-pertanyaan itu tuh seolah bikin kita tuh jadi salah karena masih sendiri. Padahal, siapa sih yang bisa ngatur waktu terbaik untuk semuanya? Bukankah hidup itu punya ritmenya sendiri? Jadi, kenapa harus merasa salah hanya karena belum sama dengan orang lain? Aku tahu, kata-kata itu tuh suka bikin hati jadi panas ya. Kadang bikin kita mikir, apa iya aku salah? Tapi stop. Aku mau bilang ke kamu, kamu gak salah. Orang lain gak ngerti penuh apa yang kamu rasain. Mereka tuh cuma lihat dari luar aja. Mereka tuh gak tahu isi hati kamu. Mereka gak tahu berapa banyak malam yang udah kamu lewati sendirian. Mereka gak tahu seberapa sering kamu nguat-nguatin diri kamu sendiri. Mereka nggak tahu juga betapa seringnya kamu nangis diam-diam. Jadi, jangan biarin kata-kata mereka bikin kamu ragu sama diri kamu ya. Jangan biarin komentar mereka bikin kamu merasa kecil. Kamu tetap berharga, dengan atau tanpa orang di sampingmu. Itu yang penting. Dan, ya kadang aku juga sering ditanya hal yang sama sih. Kenapa kamu nggak cari pasangan? Kenapa kamu betah sendiri? Mereka nggak tahu aku nggak sekedar cari orang. Aku butuh yang bisa benar-benar nyambung. Aku butuh yang bisa menerima aku apa adanya. Dan kalau itu belum datang, ya kenapa aku harus maksa? Kenapa aku harus salahin diri aku ya hanya karena aku masih sendiri? Bukankah lebih baik sendiri dulu ya daripada salah jalan? Dan bukankah lebih baik sendiri dulu daripada bareng orang yang salah? Pertanyaan itu selalu aja muncul dan aku harap dari pertanyaan itu bikin kamu sadar. Terkadang kita sering lupa, sendiri itu bukan berarti sepi selamanya. Kadang sendiri itu cara Tuhan ngajarin kita banyak hal. Kayak gimana caranya kita bisa kuat sendiri, gimana caranya kita bisa sayang sama diri kita sendiri dulu,
Gimana caranya kita bisa bertahan tanpa harus bergantung penuh sama orang lain? Itu pembelajaran yang gak bisa kita dapat kalau terus bergantung. Jadi, kalau sekarang kamu sendiri, anggap aja lagi sekolah kehidupan, kamu lagi belajar hal-hal penting buat masa depan. Kamu lagi disiapin buat sesuatu yang lebih besar, dan itu gak salah sama sekali. Kadang, aku tahu kamu ngerasa iri ngeliat orang lain yang udah punya pasangan, iri ngeliat mereka bisa ketawa bareng, iri ngeliat mereka punya tempat pulang, dan aku ngerti kok itu manusiawi. Mungkin kamu lagi ngerasa kayak, kok hidup orang lain gampang banget ya? Tapi kalau kita pikir lagi, hidup gak bisa dibandingkan. Kita punya garis cerita masing-masing, kita punya waktu masing-masing. Kamu nggak tahu, mungkin aja orang yang kelihatan bahagia itu juga sering ngerasa kosong. Mereka cuma lebih pintar aja buat nutupin. Mereka juga bisa iri sama kamu yang masih bisa bebas sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada yang sempurna. Kita semua lagi berjuang dengan cara kita masing-masing. Kamu dengan kesendirian kamu, mereka dengan kebersamaannya. Sama-sama ada tantangan dan sama-sama ada luka. Bedanya cuma kelihatan di luar. Dan aku pengen kamu tahu, sendiri itu bukan tanda kamu gagal. Sendiri itu bukan tanda kamu kurang. Sendiri itu bukan tanda kamu gak pantas dicintai. Justru, sendiri itu tanda kamu cukup kuat untuk gak asal terikat. Kamu cukup berani untuk menghadapi dunia sendirian. Itu hal yang gak semua orang bisa. Jadi, kenapa harus malu? Kenapa harus nyalain diri sendiri? Kita seharusnya bisa bangga sama hal itu. Bangga kalau bisa berdiri di kaki sendiri, dan aku tahu ada kalinya kamu ngerasa capek. Capek harus kuat sendiri, capek gak punya bahu buat bersandar, capek harus nanggung semua sendiri. Aku ngerti itu berat, dan gak apa-apa kok kalau kamu nangis. Nangis bukan berarti lemah, nangis cuma tanda kamu manusia. Kamu punya perasaan, kamu butuh ruang buat ngelepas semua beban, tapi setelah itu, coba pelan-pelan bangun lagi. Ingat, kamu udah sejauh ini. Ingat, kamu udah ngelewatin banyak hal sendirian. Dan itu bukti kalau kamu kuat. Gak semua orang bisa kayak kamu. Gak semua orang bisa bertahan sejauh ini. Kamu unik dengan cara kamu sendiri. Kamu berharga dengan ceritamu sendiri. Jadi jangan pernah meragukan soal itu ya. Jangan pernah bilang kamu gak cukup. Aku di sini mau terus bilangin itu ke kamu. Aku tahu, mungkin orang lain gak selalu bilang kamu kuat, tapi aku bakal terus ingetin kamu, kalau kamu itu cukup. Kamu berharga, kamu gak salah. Kalau sekarang kamu sendiri, nikmati dulu waktunya ya. Percaya deh, suatu hari nanti kamu bakal ngerti kenapa harus ada di fase ini. Suatu hari nanti, semua bakal jelas. Jadi jangan nyalahin diri sendiri ya. Aku tahu gak gampang buat bertahan di fase ini. Kadang kamu ngerasa sendirian banget, kadang kamu ngerasa gak ada yang ngerti, kadang kamu ngerasa gak ada yang peduli. Tapi percayalah, ada orang yang diam-diam ngelihat perjuangan kamu. Ada orang yang mungkin gak ngomong, tapi mereka bangga sama kamu. Bisa jadi mereka gak tahu cara nyampeinnya. Tapi jangan salah, kamu gak pernah benar-benar sendirian. Ada yang peduli, meski gak kelihatan. Ada yang sayang, meski gak banyak ditunjukkan. Kadang, yang kita butuhkan itu bukan banyak orang. Kadang, kita cuma butuh satu yang benar-benar ngerti. Dan kalau sekarang kamu belum nemu, itu gak apa-apa. Nikmatin aja waktu bersama diri kamu sendiri. Kenalan lebih dalam sama diri sendiri. Karena gimana pun, diri kita adalah rumah pertama kita. Kalau rumah ini gak kuat, gimana kita bisa nerima orang lain? Jadi, bangun dulu diri kamu sendiri. Kuatkan hati kamu dulu. Baru nanti, kalau ada orang yang tepat, dia bakal datang di waktu juga yang tepat. Dan aku juga pernah ngerasa takut kalau aku bakal sendiri selamanya. Takut kalau nggak ada yang bisa nerima aku apa adanya. Tapi makin lama aku belajar untuk percaya. Kalau memang ada seseorang buat aku, dia bakal ketemu di waktunya. Kalau memang ada cerita, pasti ada jalannya. Dan nggak perlu buru-buru, nggak perlu memaksa. Karena sesuatu yang dipaksa tuh gak pernah enak rasanya. Dan aku tuh yakin kamu juga bisa belajar percaya. Percaya bahwa sendiri itu bukan akhir.
Percaya bahwa sendiri itu bukan hukuman. Percaya bahwa sendiri itu bukan salah. Karena sebenarnya sendiri itu ruang untuk tumbuh. Ruang untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Ruang untuk belajar mencintai diri kita dulu. Ruang untuk menyiapkan hati kita sebelum berbagi sama orang lain. Jadi jangan anggap fase ini buruk ya. Anggap aja ini sebagai perjalanan. Perjalanan yang justru bikin kamu jadi lebih kuat. Kau mungkin pernah jatuh, kau mungkin pernah salah pilih orang, kau mungkin pernah kecewa berkali-kali, dan mungkin itu alasan kenapa kamu akhirnya sendiri lagi, ya enggak? Tapi enggak apa-apa kok, itu bagian dari proses. Luka itu yang bikin kita lebih hati-hati, luka itu yang bikin kita lebih peka, luka itu yang bikin kita lebih ngerti apa yang kita butuhin. Jadi jangan sesali luka itu ya. Aku tahu, luka kadang bikin kita tuh susah percaya lagi ya, trauma lah ibaratnya. Susah buat buka hati lagi, susah buat nerima orang baru, tapi justru disitulah kita lagi belajar. Belajar ikhlas, belajar sabar, belajar untuk gak semua hal harus kita genggam erat-erat. Kadang kita harus belajar melepaskan, dan dalam kesendirian kita punya waktu untuk belajar semua. Jadi, lihatlah dari sisi baiknya, dan aku percaya kamu itu lebih kuat dari apa yang kamu pikir. Kamu mungkin lebih sering ngerasa rapuh, sering ngerasa lelah, sering ngerasa pengen nyerah. Tapi apa? Buktinya kamu masih di sini. Kamu masih bertahan sampai hari ini. Itu tandanya kamu hebat, tandanya kamu bisa, dan kamu bukan orang yang lemah. Kamu cuma manusia yang butuh waktu. Dan aku percaya juga, suatu saat nanti kamu bakal ketemu alasan kenapa kamu harus sendiri dulu. Kamu bakal ketemu seseorang yang bisa nerima kamu apa adanya. Kamu bakal ketemu orang yang gak bikin kamu ragu lagi. Orang yang gak bikin kamu merasa salah karena pernah sendiri. Justru, dia bakal bangga sama kamu karena kamu kuat sejauh ini. Dia bakal ngeliat perjuangan kamu. Dia bakal ngerti isi hati kamu. Dia bakal jadi rumah yang selama ini kamu cari. Dan waktu itu datang, semua kesepian ini akan terbayar. Semua tangisan kamu bakal berubah jadi senyuman. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk bahagiain diri kamu dulu ya. Jangan tunggu orang lain buat bikin kamu bahagia. Jangan tunggu pasangan dulu buat bikin kamu ngerasa berharga. Kamu bisa bahagia sekarang. Kamu bisa merasa cukup sekarang. Dengan diri kamu sendiri. Dengan cara kamu sendiri. Dengan perjalanan kamu sendiri. Karena pada akhirnya, kebahagiaan itu datang dari dalam, bukan dari orang lain. Jadi, aku mau bilang sekali lagi sama kamu, sendiri itu bukan salah. Kamu gak salah kalau sekarang kamu masih sendiri. Kamu gak salah kalau belum nemuin orang yang tepat. Itu bukan kelemahan, itu bukan kekurangan, itu proses dan itu bagian dari cerita. Jadi jangan pernah ngerasa kecil karena itu ya. Kamu tetap berharga, tetap cukup dan tetap pantas. Dan percayalah, kamu layak dicintai dengan atau tanpa siapapun di sini. Dan aku senang banget karena kamu mau dengerin podcast ini hingga akhir walaupun rasanya kayak I need someone to talk. Tapi kamu juga harus tahu kalau saat ini kamu belum memiliki, kamu harus bisa membahagiakan diri kamu. Kamu harus berdamai sama banyak luka yang udah terjadi dalam kehidupan kamu. Kamu harus paham dan mengenali lebih dalam tentang diri kamu. Baru nanti ketika orang lain datang dalam kehidupan kamu, kamu bisa untuk mengimbangi semua itu dengan baik. Aku seneng banget kalau udah bawain podcast atau upload lah, karena itu jadi waktu terbaik buat aku. Bisa nemenin kamu, bisa nemenin ya siapapun lah yang mendengar podcast aku ya. Makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Semoga podcast ini bisa semakin berkembang, channel ini bisa semakin banyak subscribernya, karena aku tuh bukan ingin dikenal, melainkan aku pengen menebarkan banyak hal positif untuk siapapun yang mendengar podcast aku. Dan aku senang dan bersyukur banget karena aku bisa membawa impact yang positif buat kalian semua. Makasih ya atas penilaian positifnya. Makasih karena dari cerita kalian ngerasa terbantu dan merasa berubah setelah mendengar podcast yang aku bawakan. Itu aku happy banget. Jangan lupa juga ya untuk support aku. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku @aprildevivinya2. Dan sebelum podcast ini aku tutup,
Tutup gak tuh? Aku cuma mau nyampe pesan satu hal ke kalian semua. Jadi buat kamu yang sekarang lagi ngerasa sendiri, jangan pernah anggap itu salah. Kita semua punya waktunya masing-masing. Kalau sekarang kamu lagi sendirian, mungkin memang saatnya buat lebih kenal sama diri kamu sendiri dulu. Buat lebih kuat, buat lebih siap. Ingat, sendiri itu bukan kelemahan. Justru itu bukti kalau kamu bisa berdiri tegak tanpa harus bergantung sama orang lain. Tetap percaya sama perjalanan kamu, tetap kuat meski pelan-pelan, karena suatu hari nanti, semua yang kamu rasain sekarang akan berubah jadi cerita yang indah. Dan quotes of the day hari ini, kayaknya aku udah terbiasa bawain itu ya. Dari aku cuma mau bilang, kamu gak salah, kamu cukup, dan kamu berharga. Jangan pernah ragu untuk tetap berjalan, karena setiap langkahmu itu berarti. Terima kasih udah dengerin episode hari ini sampai akhir. Semoga podcast ini bisa semakin berkembang, dan aku bisa membawakan podcast yang menarik dan relate sama apa yang kalian rasakan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya, di podcast Teman Cerita.